Dari media sosial Koran Kala, penangkapan Taufik ternyata berawal dari pelaku yang menghubungi rekan kerjanya bernama Dadang. Dadang bercerita dirinya tak mencari upah 250 juta. Taufik menelpon karena panik dicari seluruh orang di Indonesia. Awalnya, jadi si Opik itu beberapa hari yang lalu nelpon ke saya. Jadi Pak, gimana ini saya viral, bahkan se-Indonesia. Terus saya lihat, oh iya viral di Indonesia. Nah terus kamu maunya gimana? Nah, saya bilang kan gitu. Ya Pak, gimana ya, minta bantuan perlindungan. Mungkin karena saya kan punya anak di kepolisian juga, mungkin dia mikir ke sana. Jadi yaudah gini aja. Kamu kalau misalkan lari-lari, kalau mujur sampai kakek-kakek pasti lari, capek. Saya bilang gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, karena di medsos sudah rame, kamu bisa jadi ketangkap warga mati di jalan. Atau yang ketiga, ketangkap sama polisi, kayak di TV ditembak. Itu kamu pilih aja mau yang mana. Ya mikir lama. Sampai pada akhirnya kemarin, ya udah Pak, saya ngikut Bapak aja mau menyerahkan diri. Ya sudah, kalau menyerahkan diri nanti saya telepon pihak berwenang. Nah, kebetulan saya telepon Pak Hendi. Hendi ya tadi ya? Pak Hendi kebetulan dari kepolisian juga. Saya koordinasi dengan Pak Hendi. Cuman masih istilahnya bikin strategi gimana caranya dia benar-benar menyerahkan diri, karena setiap nelpon itu ganti-ganti nomor. Setiap nelpon itu. Nah akhirnya saya udah ngobrol sama Pak Hendi. Oke Pak Dan, katanya gitu. Ya gimana, gini aja Pak, kalau misalkan dia rencana mau ke rumah saya, Pak Hendi siap-siap datang ke rumah. Oke, katanya gitu. Nah kebetulan dia telepon lagi, Pak saya sekarang mau menyerahkan diri. Nah, saya bilang kamu harus kooperatif. Oh iya, saya insya Allah kooperatif. Datang ke sini, Pak Hendi udah dari sini. Kebetulan Pak Hendi itu dari Polda ya, Polda. Nah, Pak Hendi udah ada di sini, datang ke sini, terus sama Pak Hendi dibawa masuk dulu ke sini ngobrol. Jadi teknisnya gimana? Setelah ngobrol sebentar, barulah dibawa sama anggota. Kenapa dia nelpon ke saya? Tahun 2023-2024 pernah satu pekerjaan. Kalau ada yang menyerahkan tersangka dikasih 250 juta, alhamdulillah nanti akan saya terima dan akan saya kasihkan ke korban. Jadi atau Pak KDM udahlah langsung aja kasihin ke korban gitu. Soalnya lebih membutuhkan gitu. Kasihan sekali. Ya, kasus dugaan penganiayaan dan penyekapan terhadap seorang wanita di Bandung menyita perhatian masyarakat. Warga menilai peristiwa tersebut sangat memprihatinkan, terlebih karena korban diduga mengalami penyekapan dalam waktu yang cukup lama. Sejumlah warga menyoroti pentingnya kepedulian lingkungan terhadap kondisi di sekitar. Menurut mereka, kepekaan masyarakat dapat menjadi kunci untuk mendeteksi dan mencegah terjadinya kasus serupa di masa mendatang. Selain mengutuk tindakan tersebut, masyarakat juga mengapresiasi aparat kepolisian yang berhasil mengungkap dan menangkap pelaku. Kriminal seperti itu, tindakan-tindakan tidak beradab seperti itu, biadab itu. Kan itu cepat sekali ya penangkapannya. Kami pribadi mengapresiasi itu dari pihak kepolisian, dari pihak aparat yang tanggap terhadap kasus tersebut. Dan berharap mungkin proses hukumnya dapat memberikan keadilan bagi pihak keluarga. Kita nih sebagai wanita nih, mau kemana-mana jadi takut, khawatir, was-was gitu mungkin ya Pak ya. Takut ada kejadian yang terulang seperti kejadian ini. Lebih ketat dan kalau bisa ya dihukum seberat-beratnya biar jangan ada lagi kejahatan seperti ini. Ya itu sangat menyedihkan sekali. Kenapa lingkungan tidak memperhatikan ada orang yang sekap sampai lebih dari setahun kan, lama kan, ya itu. Jadi lingkungan harus tanggap dengan keadaan kanan kirinya. Kita ke informasi lain, pemirsa. Pelarian Taufik Hidayat, pelaku penganiayaan dan penyekapan terhadap kekasihnya YTR berakhir. Pelaku berdalih menganiaya korban dalam kondisi tak sadar akibat pengaruh alkohol.
Sempat buron, Taufik Hidayat, pelaku penyekapan dan penyiksaan terhadap Yuvita Tri Rezeki, kekasihnya, akhirnya berhasil ditangkap jajaran di Reskrimum Polda Jawa Barat Selasa malam. Tersangka ditangkap di rumah kerabatnya di Perumahan Gria Pesona, Kecamatan Ciparai, Kabupaten Bandung. Penangkapan ini mengakhiri pelarian tersangka. Kepada polisi, tersangka mengakui seluruh perbuatannya dan berdalih menganiaya korban dalam kondisi tak sadar akibat pengaruh alkohol. Untuk menyelidiki motif, polisi melibatkan ahli kejiwaan untuk mendalami kondisi psikologis tersangka karena perbuatan tersangka sangat sadis. Insya Allah besok kita akan teruskan lagi pemeriksaan terhadap yang bersangkutan, termasuk juga melibatkan beberapa ahli kejiwaan supaya kita mempunyai data awal bagaimana kondisi kejiwaan tersangka. Karena apa yang dilakukan sebagaimana teman-teman ketahui, ini sesuatu yang tidak wajar. Penyekapan dan penyiksaan terhadap korban diketahui terjadi selama 3 tahun. Maret 2026, pelaku menyewa kamar indekos di wilayah Cilenyi, Kabupaten Bandung. Saat itu korban yang sudah terluka parah dipapah pelaku ke tempat indekos. Kepada penjaga kos, pelaku menyebut korban sebagai istrinya yang sedang sakit parah. Tolong nangis-nangis, minta diantar ke rumah sakit gitu kan, minta dibantuin diantar ke rumah sakit. Terus. Nah, selama ke rumah sakit di perjalanan si korban itu nggak kelihatan wajahnya atau mana, ditutup? Kalau pas berangkat dari kosan ke rumah sakit Ujung Berung ditutup, gak kelihatan wajahnya, cuman pas udah dibalut luka dari ujung berung, bagian kepala dibalut, baru ketahuan wajahnya, baru tahu di rumah sakit Ujung Berung gitu. Kondisinya wajahnya memang sudah hancur gitu, Pak ya? Hancur, udah memprihatinkan. Aksi keji pelaku terbongkar 12 Juni lalu saat pelaku menghubungi kakak korban dan menginformasikan bahwa korban dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Kini keluarga korban berharap pelaku diganjar hukuman seberat-beratnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, usai ditangkap, pelaku membantah dituduh melakukan beberapa hal. Di antaranya pelaku tak mengakui tuduhan melukai mata dan bibir korban. Tanggung jawab. Itu tanggung jawab. Lain mana nepi bibir teh kunaon? Hah? Wah, banyak kota Wuhan. Ini sopot 1, 2 kali kan dipukul. Mana resinya? Penganiayaan oke nya. Tapi mana baheula cenah rek ngancem babeh mana nya? Baheula nya. Bener tak? DC Adi lah mana teh baheula? Benar ke DC. Hah? Sampai akhirnya DC. Mikir naon gituan tuh. Misal karek ayeuna misal. Tahun lagi apa? 1 tahun tapi enggak gitu. Pikir naon mana teh? 3 tahun kan mana teh nyokap teh? 1 tahun setengah. Kumaha disiksa pas nyongkel panon kumaha? Lain teh nyongkel panon mana? Hah? Saya tahu kunaon matana. Terus di kumaha? Kunaon? Pakai naon? Pemirsa, Polda Jawa Barat masih terus mendalami kasus penyekapan dan penganiayaan berat terhadap seorang gadis muda di Kabupaten Bandung ini. Meski tersangka utama telah ditangkap, pihak kepolisian menyebut masih banyak fakta yang harus didalami sebelum menyampaikan hasil penyidikan. Tim gabungan Polda Jawa Barat mengembangkan kasus penyekapan dan penganiayaan berat yang diduga dialami seorang gadis muda selama bertahun-tahun. Untuk memaksimalkan pengungkapan kasus, Polda Jawa Barat membentuk satuan tugas khusus yang melibatkan sejumlah direktorat dan satuan kerja. Polda Jabar masih mendalami motif pelaku, termasuk dugaan adanya pelecehan seksual yang dialami korban. Masih banyak yang harus kami gali, ya.
Dari unggahan media sosial Erni 1.986, korban mengaku bersyukur pelaku akhirnya tertangkap. Pihak keluarga korban juga berharap pelaku menerima hukuman yang seberat-beratnya. Perasaannya udah ditangkap nih si pelaku. Alhamdulillah senang sekali, terima kasih Pak Kapolda sudah membantu saya. Saya jadi lebih senang lagi, saya lebih bahagia lagi dan saya lebih tenang karena dia sudah tertangkap. Kita pengennya dia diapain tadi? Hukumannya apa tak? Saya pengennya dia dihukum seberat mungkin, biar dia ngerasain apa yang saya rasain. Kita serahkan ya tanya ke pihak berwajib. Amin, ya Allah, semoga si pelaku dihukum seberat-beratnya, setimpal-timpalnya. Kalau bisa mata ganti mata, hidung ganti hidung, mulut ganti hidung. Ya, dibikin hancur. Amin, terima kasih. Kita tetap kuat. Ya, semua warga Indonesia mendukung Pita, ngasih kekuatan buat Pita. Terima kasih, terima kasih. Ya, ini ayahnya nih. Mas, harapan Mas Irin gimana nih buat si pelaku? Ya, hukumlah seberat-beratnya. Sebenarnya kan emang kita negara hukum ya kalau bisa seumur hidup aja. Sebab kan anak kita juga seumur hidup cacat. Iya. Pita berterima kasih ya kemarin Pak Dedi ya. Terima kasih Pak Dedi, Pak Kapolda juga terima kasih Kapolda dan jajarannya yang udah dan kerja. jajarannya sudah bekerja sama biar orangnya ketangkap. Terima kasih sekali.